Hai. Di video kali ini aku ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan salah satu novel yang aku sudah baca, yakni Gadis Kretek. Sampulnya bagus banget, warnanya juga aku sangat suka sekali. Nah, Gadis Kretek ini juga sebenarnya sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, teman-teman, dan akan tayang di Netflix. Jadi memang menarik sekali membaca novel ini, dan jangan dibayangkan hanya menceritakan terkait dengan rokok atau kretek. Tapi banyak hal yang diceritakan di sini yang menurut aku penulisnya hebat banget, Ratih Kumala. Dia bisa menceritakan dengan sangat mudah dan mengalir aja. Karena kalau misal aku pribadi sih pada saat membaca novel ini nggak kerasa kalau misal lah udah sampai di sini cepet banget segala macem gitu. Karena saking mudahnya untuk didigest atau dicerna gitu teman-teman. Jadi novel ini bercerita banyak sekali hal sebetulnya terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi politik dan juga sosial. Nah, menarik sekali. Novel ini latar tempatnya adalah di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan mungkin teman-teman juga tahu memang di daerah Jawa Tengah, di daerah Yogyakarta ditemukan beberapa pabrik-pabrik rokok juga yang juga besar sekali juga. Dan novel ini sebenarnya banyak juga menceritakan mengenai bagaimana terkait dengan perempuan dan banyak sekali hal. Di novel ini yang aku suka sekali itu adalah dari ilustrasi-ilustrasi gambar yang wow, ini kayak menurut aku bagus banget sih. Dan itu ditampilkan di tiap-tiap menuju sebuah bab baru. Dan kita jadi melihat bagaimana transformasi bungkus rokok gitu ya. Yang sebetulnya juga banyak kisahnya, ada yang berkait dengan situasi politik dan lain sebagainya. Nah, ternyata nggak di setiap bab sih ada ilustrasi itu, tapi memang kebanyakan gitu ya di beberapa babnya disuguhkan gitu ya gambar-gambar ilustrasi mengenai rokoknya nih. Kolobot ya kan. Terus kita lihat ya, itu kan masih awal-awal. Kita lihat di rokok-rokok yang ini sudah menuju terakhir gitu ya teman-teman. Nah, ini pada saat Indonesia merdeka, rokoknya seperti ini. Dan ternyata mereka memang menggunakan term-term atau gambar-gambar yang familiar di masyarakat untuk bisa menggait pasar gitu. Nah, kisah ini memang menceritakan bisa dibilang latarnya itu mulai dari pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka sampai juga dengan Indonesia merdeka sampai juga dengan yang latar waktu sekarang yang menjadikan itu semua akhirnya mengungkapkan berbagai sejarah dan hal yang terjadi sebelumnya. Dan di dalam kisah ini teman-teman sebetulnya kita juga bisa melihat bagaimana situasi sosial dan politik sebagaimana yang tadi aku sampaikan, karena ada salah satu penceritaan di sini yang menceritakan mengenai salah satu tokoh utama juga, dia membangun adanya sebuah merek rokok yang identik dengan Partai Komunis Indonesia pada saat itu, karena dia dibiayai oleh Partai Komunis Indonesia. Padahal dia sebenarnya memang tidak berideologi itu, tapi memang dia mencari dana dari partai tersebut. Akhirnya mencoba menawarkan idenya dan mengkombinasikan dengan kepentingan partai politik itu, sehingga bungkus rokoknya itu akan dinilai sebagai salah satu hal yang bisa mempromosikan partai itu di Indonesia gitu. Nah, karena itu partai komunis, dan kita juga tahu bagaimana ceritanya pada suatu masa partai komunis juga ditumpas gitu ya di Indonesia, sehingga itu juga menjadikan pembuat rokok ini juga dicari, dan bahkan orang yang terafiliasi dengan pembuat rokok itu tadi, padahal mereka tidak punya ideologi komunis juga, akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lalu cerita di dalam novel ini juga sebenarnya menceritakan mengenai bagaimana perjuangan seseorang untuk bisa keluar dari kelas ekonomi tertentu. Karena ada satu tokoh yang diceritakan bahwa dia ini adalah orang yang secara ekonomi minim gitu ya, yang dia memang
ada banyak sekali usaha yang dilakukan untuk sampai akhirnya ada gitu ya di dalam uh, ada di dalam sebuah strata ekonomi yang berbeda gitu. Hal lain yang menurut aku jadi menarik dari novel Gadis Kretek ini menceritakan mengenai bagaimana perempuan itu diposisikan di dalam masyarakat. Mungkin selama ini kita tahu bahwa rokok itu sangat identik dengan laki-laki dan lain sebagainya gitu. Nah, di cerita ini diceritakan gitu sebetulnya bagaimana peran-peran dari perempuan untuk bisa menggagas sebuah ide atau juga menciptakan rokok itu sendiri gitu. Karena satu tokoh yang utama di sini namanya Jeng Yah dan memang ada di belakangnya ini teman-teman, dia merupakan seorang perempuan yang sangat cerdas dan bisa mengelola dan manajemen pabrik itu gitu. Jadi ini memberikan kita perspektif yang berbeda mungkin. Selama ini kita mungkin tahu bahwa yang jadi orang yang pemilik rokok atau mungkin orang yang bekerja sebagai manajer apa segala macam banyak didominasi oleh laki-laki gitu. Tapi di cerita ini diceritakan bagaimana ternyata Jeng Yah memiliki peran yang signifikan untuk bisa membangun adanya pabrik rokok yang dia miliki gitu. Bahkan dia juga sangat berani untuk bisa bernegosiasi, dia berani untuk menyatakan pendapatnya. Apa ya, mungkin aku bisa bilang bahwa ini membuka atau membredel gitu ya hal-hal yang mungkin selama ini ditaruh di perempuan, yang perempuan itu lemah segala macam, tapi di dalam novel ini melalui Jeng Yah mampu menggambarkan bagaimana perempuan itu bisa dan mampu untuk melakukan banyak hal yang selama ini mungkin diidentikan dengan laki-laki saja. Ini menarik sekali untuk dibaca, teman-teman bisa sekalian belajar mengenai perempuan, bagaimana belajar mengenai sejarah yang ada di Indonesia pada masa-masa sebelum reformasi. Singkat banget teman-teman ketika teman-teman kayak baca ini tiba-tiba selesai aja. Dan aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman.